wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Anur Rosyida Laili. Salam semangat buat adik-adik yang ada di rumah untuk tetap belajar dan tetap semangat. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan pembelajaran matematika mengenai translasi. Pada kesempatan kali ini saya akan mengambil KD dari mata pelajaran matematika wajib kelas 11 semester 1, yaitu KD 3.5 yang berisi menganalisis dan membandingkan transformasi dan komposisi transformasi dengan menggunakan matriks. Dari KD yang saya ambil yaitu mengenai transformasi geometri. Nah, sebelum itu transformasi geometri itu dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama translasi, yang kedua ada relasi, yang ketiga ada rotasi, dan yang terakhir ada dilatasi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai translasi, yaitu bagaimana kita menemukan konsep suatu translasi dan mengetahui sifat-sifat dari translasi itu sendiri. Pada kesempatan ini saya menggunakan media pembelajaran yang bernama Persi, yaitu papan catur translasi, yang mana papan ini nantinya akan digunakan untuk menemukan konsep suatu translasi. Nah, bagaimana cara menggunakan papan catur ini atau Persi ini? Saya akan menjelaskan petunjuk penggunaannya. Nah, untuk petunjuk penggunaan media Persi ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, 1. Perhatikan perintah soal yang diberikan. Kemudian 2. Benteng tidak boleh digerakkan naik ataupun turun untuk langkah pertama. Jadi untuk langkah pertama itu tidak boleh naik ataupun turun. Untuk yang ketiga, gerakkan benteng sesuai perintah translasinya, yaitu ke kanan atau ke kiri. Kemudian gerakkan benteng sesuai perintah translasinya, yaitu ke atas atau ke bawah. Kemudian hitung pergeseran benteng tersebut setiap ke kanan atau ke kiri, dan juga setiap ke atas atau ke bawah. Yang terakhir, titik terakhir pemberian benteng adalah hasil dari translasi tersebut. Di sini saya mempunyai 2 soal. Yang pertama, dari benteng 3B menuju 6E bergerak titik-titik langkah ke titik-titik dan titik-titik langkah ke titik-titik. Yang kemudian kedua, dari benteng 6E menuju 3B bergerak berapa langkah ke titik-titik dan titik-titik langkah ke titik-titik. Untuk soal yang pertama adalah 3B menuju ke 6B. Nah, dari sini kita langkah pertama yaitu tidak boleh bergerak ke atas ataupun ke bawah. Jadi kita harus bergerak ke kanan ataupun ke kiri. Karena soal tadi menunjukkan bahwasanya kita harus ke 6E, maka kita harus bergerak ke kanan menuju titik E, yaitu sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Dan ini sudah lurus ya, titik E. Kemudian tadi kita harus menuju ke 6E, berarti kita harus naik ke atas ke titik 6, yaitu sebanyak 1, 2, 3. Jadi titik akhirnya itu berada di 6E. Nah, dari benteng yang berada di 3B tadi menuju ke 6E, bagaimana langkah-langkahnya? Tadi kan soal yang pertama dari benteng 3B menuju 6E. Nah, berapa pergerakannya? Tadi kan sudah bergerak 3 langkah ke kanan dan 3 langkah ke atas.
Jadi ini sudah terisi ya jawabannya. Dari benteng 3B menuju 6E itu bergerak sebanyak 3 langkah ke kanan dan 3 langkah ke atas. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau kita balikkan lagi dari 6E menuju ke 3B. Langkahnya yaitu sama kayak tadi, tidak boleh naik ke atas dan tidak boleh turun ke bawah untuk langkah pertama. Jadi harus ke kanan dan ke kiri. Untuk yang pertama, karena tadi yang diminta adalah 3B, kemudian kita harus ke titik B, yaitu bergerak ke kiri sebanyak berapa langkah? Kita lihat 3B berarti 1, 2, 3. Kemudian kita ke titik 3, yaitu bergerak ke bawah sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Nah, dari perpindahan itu dapat kita lihat, yaitu dari 6E tadi menuju ke 3B, yaitu bergerak ke kiri sebanyak 3 kali. 1, 2, 3, dan ke bawah sebanyak 1, 2, 3. Nah, dapat kita lihat, yaitu dari benteng 6E menuju 3B bergerak 3 langkah ke kiri dan 3 langkah ke bawah. Jadi dari pembahasan yang sudah saya jelaskan tadi mengenai kursi atau papan catur translasi, dari kegiatan tersebut dapat kita simpulkan mengenai konsep translasi, yaitu apa? Konsep translasi itu sendiri yaitu perubahan objek dengan cara menggeser objek tersebut dari posisi satu ke posisi lainnya dengan jarak tertentu. Nah, itu dikatakan dengan translasi. Baik, selanjutnya untuk memahami lebih dalam dari konsep translasi, kita akan mengaplikasikannya ke koordinat kartesius dari pemahaman mengenai media Borsi tadi. Nah, di sini saya mempunyai titik A-2, -2, kemudian ada A aksen atau bayangan dari A, yaitu 2,2. Nah, kita akan menghitung perpindahannya dari titik A ke A aksen ini berapa langkah. Kita akan menghitung dari sumbu X terlebih dahulu. Yang pertama, karena titik A ini berada di -2, kemudian A aksen sumbu X-nya berada di 2, maka kita akan menghitung dari -2 ke 2, yaitu 1, 2, 3, 4. Jadi untuk perpindahan A ke A aksen ini, sumbu X mengalami perpindahan atau pergeseran sebanyak 4 langkah ke kanan. Kemudian kita hitung sumbu Y-nya berapa langkah. Ini berada di -2 ke 2. Berarti 1, 2, 3, 4. Jadi sumbu Y ini 4 langkah ke atas. Kemudian saya sudah menyiapkan tabelnya seperti ini. Jadi kita dapat mengisi tadi kan dari A ke A aksen itu kan -2, -2. Ini titik awalnya -2, -2, berarti tadi bergerak ke kanan sebanyak 4. Ini karena tidak ke kiri berarti kita kosongkan. Kemudian tadi bergerak ke
atas. Kita isikan ke sini, tulis angka 4. Kemudian tadi tidak bergerak ke bawah, jadi kita tidak isi. Kemudian titik akhirnya 2,2. Kemudian satu lagi saya mempunyai titik B yaitu 5,1, kemudian B aksen 1,-1. Sama seperti tadi, kita akan mencari berapa perpindahan sumbu X dan sumbu Y-nya. Dari 5 ke B aksen 1 berarti kita hitung 1, 2, 3, 4. Kita tulis ini B ke B aksen sumbu X nya tadi berapa? 1, 2, 3, 4. 4 langkah ke kiri. Kemudian kita hitung sumbu Y nya yaitu 1 ke min 1. 1 ke min 1 berarti 1 ke bawah. 1 langkah ke bawah. Kemudian kita isikan ke sini, tadi kan 5,1, kemudian akhirnya yaitu 1, min 1, berarti kita isi 4 langkah ke kiri dan 1 langkah ke bawah. Nah, dari tabel tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa kita bisa mencari rumus atau konsep dari translasi itu sendiri. Nah, kita misalkan min 2 ini adalah X dan ini adalah Y. Kemudian untuk faktor translasinya atau pergerakan, kita misalkan jika dia bergerak ke kanan ataupun ke kiri berarti disebut dengan A. Jika dia bergerak ke atas ataupun bawah maka disebut dengan B. Dan di titik akhir ini kita tuliskan dengan X aksen dan Y aksen. Nah, jika sebuah titik A, X, Y menggeser apsis X sejauh A dan apsis Y sejauh B seperti yang dijelaskan di koordinat kartesius tadi, maka dapat ditulis rumus translasi yaitu A, X, Y ditranslasikan dengan A, B, maka A aksennya itu penjumlahan dari titik A dan translasi itu sendiri, yaitu ditulis dengan X ditambah dengan A, Y ditambah dengan B, atau kita tulis dengan A aksen X dalam kurung X aksen, Y aksen. Nah, dari rumus ini kita juga dapat menuliskan dengan bentuk matriks, yaitu titik akhirnya ini kan yang ditanyakan adalah X aksen dan Y aksen. Berarti kita menulisnya di sini adalah X aksen Y aksen, matriks dari X aksen Y aksen sama dengan matriks dari X, Y tadi kita tulis X Y ditambah dengan translasinya tadi yaitu A dan B. Berarti seperti ini. Kita tulis ini. Saya sudah menuliskan seperti ini. Jadi ini adalah sama-sama rumus dari sebuah translasi. Nah, untuk membuktikannya mari kita cek dengan contoh yang awal tadi, yaitu min 2, min 2 itu adalah sebagai X dan Y nya. Kita pakai yang rumus
matriks, yaitu kita akan mencari X aksen Y aksen sama dengan matriks A, matriks X, Y nya yaitu min 2 dan min 2 ditambah kemudian A, B nya, karena ini yang pertama adalah bergerak ke kanan sebanyak 4 dan ke atas sebanyak 4, jadi ini adalah translasinya. Kemudian hasilnya kita hitung, min 2 ditambah 4 adalah 2, kemudian negatif 2 ditambah 4 adalah 2. Jadi benar terbukti bahwa X aksen Y aksennya 2,2. Jadi rumus ini bisa digunakan, ini juga bisa digunakan. Nah, dari pembahasan yang pertama sampai akhir ini kita dapat menemukan suatu konsep translasi serta cara penyelesaian translasi itu sendiri. Jadi saya ulangi lagi, translasi adalah perubahan objek dengan cara menggeser objek dari suatu posisi ke posisi lainnya dengan jarak tertentu. Nah, untuk lebih cepatnya cara menyelesaikan translasi dalam pembelajaran atau aplikasinya dalam matematika, yaitu kita dapat menggunakan rumus A aksen X plus A di koma Y plus B, atau bisa menggunakan dalam bentuk matriks, yaitu E aksen Y aksen sama dengan matriks X Y ditambah dengan matriks A B. Selanjutnya untuk materi yang kedua adalah sifat-sifat translasi. Nah, bagaimana cara menemukan sifat-sifat translasi? Baik, saya di sini mempunyai contoh translasi dan bukan contoh translasi. Nah, untuk awalannya saya akan membacakan. Jika bangun 1 merupakan suatu objek yang ditranslasikan, kemudian bangun 1 mengalami perubahan posisi menjadi bangun 2, maka dapat dikatakan bahwa bangun 1 ditranslasikan menjadi bangun 2, lalu bangun 2 disebut sebagai bayangan dari bangun 1. Nah, di sini terlihat yang contoh translasi. Ini adalah bangun 1 AB dan ini bangun 2 yaitu A aksen B aksen. Kemudian ini ada bangun 1 dan ini adalah bangun 2 yaitu sebagai bayangannya. Jadi di sini adalah kata kuncinya, bangun 1 adalah suatu objeknya dan bangun 2 adalah bayangannya. Dan untuk yang contoh bukan translasi pun sama, yaitu bangun 1 ini objeknya, kemudian bangun 2 adalah bayangannya, kemudian ini adalah bangun 1 objeknya, dan ini adalah bayangannya bangun 2. Nah, dari contoh ini bisa dijelaskan bahwa untuk yang A, yang contoh translasi, bagaimana bentuk objek dan bayangannya pada gambar contoh. Di situ dijelaskan bahwa dari bangun 1 yang berupa garis lurus menjadi bangun 2 yang berupa garis lurus juga hanya terjadi pergeseran objek saja atau perubahan posisi, kemudian bayangan tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Nah, sudah jelas di sini dari bangun 1 ke bangun 2 ini sama-sama garis lurus, kemudian objek tersebut atau bangun 1 hanya mengalami perubahan posisi dan tidak mengalami perubahan bentuk ataupun ukuran. Jadi bentuknya ini sama dan ukurannya pun sama. Coba kita hitung dari titik A ini 1, 2, 3. Ini sebanyak 3 satuan. Dan ini 1, 2, 3. Ini juga sama 3 satuan. Jadi bangun 1 dan bangun 2 ini hanya mengalami pergeseran dan tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Kemudian contoh 2.
dari bangun segitiga satu ini ke bayangan yang juga berupa bentuk segitiga. Dari bangun satu yang berupa bangun segitiga menjadi bangun dua yang berupa bangun segitiga juga, hanya terjadi pergeseran objek atau perubahan posisi saja. Kemudian bayangan tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Sama penjelasannya seperti contoh yang pertama. Dari segitiga atau bangun satu ini ke bayangan yang berbentuk bangun dua yang berbentuk segitiga juga. Kemudian tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran karena ini sama-sama berukuran tingginya 1. Ini hanya mengalami pergeseran ke sini dan bentuk dan ukurannya tetap sama, terbukti dengan penarikan garis ini. Penarikan garis yang titik atas dan yang ini ke sini, ini ke sini. Jadi ini terbukti bahwa segitiga bagian satu ini hanya mengalami pergeseran saja dan tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Kemudian untuk yang bukan contoh translasi. Yang A, di bagian satu ini berbentuk garis lurus, kemudian di bayangannya juga terbentuk garis lurus. Tetapi di sini bagian 1 dan bagian 2 mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Dijelaskan bahwa dari bangun 1 yang berupa garis lurus menjadi bangun 2 yang berupa garis lurus juga mengalami pergeseran objek. Tetapi ukurannya berbeda, namun bentuknya sama. Jadi ini bentuknya sama dan mengalami pergeseran, tetapi ukurannya berbeda. Coba kita ukur 1, 2, 3, dan ini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini 3 satuan dan ini 5. Jadi ini tidak bisa dikatakan contoh translasi karena pengertian dari translasi tersendiri adalah pergeseran objek dengan cara menggeser objek dari satu posisi ke posisi lainnya dengan jarak tertentu dan ini bukan termasuk contoh. Nah, untuk contoh yang kedua, yaitu di sini bagian 1 berbentuk segitiga, kemudian bayangannya berbentuk dengan persegi. Jadi ini benar mengalami pergeseran, tetapi bentuk dia mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Nah, yang ini adalah 2 ini adalah bukan contoh translasi dan ini adalah contoh translasi. Nah, dari gambar-gambar tersebut kita bisa menarik kesimpulan, yaitu sifat-sifat translasi itu seperti apa. Yang pertama, bangun yang ditranslasikan atau digeser tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Jadi bentuk dan ukurannya itu tidak mengalami perubahan seperti ini. Jadi ini benar dikatakan contoh translasi karena bentuk dan ukurannya tetap sama. Bangun yang ditranslasikan atau digeser mengalami perubahan posisi atau letak. Ini adalah sifat-sifat translasi yang kedua. Benar. Ini kedua contoh ini sebetulnya sama, mengalami perubahan pergeseran atau posisi, tetapi yang membedakan adalah contoh translasi dan bukan contoh translasi adalah perubahan bentuk dan ukuran benda. Jadi
sifat-sifat translasi. Yang pertama yaitu mengalami pergeseran atau perubahan posisi letak. Kemudian yang kedua adalah bangun yang ditranslasikan tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Untuk kesimpulannya pada pembelajaran kali ini adalah konsep translasi adalah translasi adalah perubahan objek dengan cara menggeser objek dari satu posisi ke posisi lainnya dengan jarak tertentu. Nah, di situ sudah dituliskan bahwa rumus dari translasi adalah sebagai berikut. A x, y sama dengan A aksen dalam kurung x aksen, y aksen, dan juga bisa dituliskan dalam matriks tersebut. Nah, untuk sifat-sifat translasinya adalah yang pertama, bangun yang ditranslasikan atau digeser tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Kemudian, yang kedua, bangun yang ditranslasikan atau digeser mengalami perubahan posisi atau letak. Nah, sudah jelas dari materi translasi kali ini. Untuk bisa memahami lebih dalam lagi tentang materi translasi, di sini saya memberikan soal sebanyak 2, yaitu nanti kalian bisa kerjakan setelah video pembelajaran ini berakhir. Tujuannya soal ini adalah untuk penguatan materi translasi yang sudah kita pelajari tadi. Nanti bisa dikerjakan di akhir dari pembelajaran ini. Baik, kita telah mempelajari materi translasi, yaitu suatu pergeseran objek. Nah, kita sudah mempelajari materi translasi, yaitu konsep translasi dan rumus-rumus translasi, kemudian juga sifat-sifat translasi. Maka berakhir pula pembelajaran kali ini atau video pembelajaran ini. Nah, sebelum itu saya sedikit menambahi untuk apa sih pembelajaran translasi itu. Nah, kalian bisa menjumpai pembelajaran translasi itu dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya lift yang ada di mal-mal itu. Nah, itu menggunakan konsep translasi, yaitu pergeseran naik ke atas atau turun ke bawahnya itu. Nah, sedikit informasi dari saya, dan untuk kurang lebihnya mohon maaf dari video pembelajaran ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.